Assalamualaikum, semangat pagi, sehat selalu. Saya selalu senang kalau ketemu dengan para sahabat semua. Siang hari ini saya ditemani bidadari cantik, Dr. Delia. Ini saya panggilnya sih Lala, ya, Lala ya. Iya. Ya, Guru saya beliau. Lala ini, panutan Lala saya. ini ya sejak kecil saya tahu. Diasuh ya, Dok. Dan tentu saya melihat semacam apa ya, suatu evolusinya dia gitu ya, dari mahasiswa PPDS sampai sekarang menjadi orang top. Nah, para sahabat sekalian, saya kenapa Lala so spesial hari ini? Karena Dr. Delia ini menjadi salah satu pemenang dalam acara ID Jatim Award. Ya, Lala bidang apa, Lala? Di bidang entrepreneurship, Dokter. Entrepreneurship ya. Ya. Jadi Dr. Lala adalah salah satu yang menerima juara pertama untuk ID Jatim Award tahun ini di dalam bidang entrepreneurship. Nah, tentu saya ini senang, maka pada siang hari ini saya ajak ngobrol berdua. Oke lah, boleh kan? Nah, oke lah. Kalau saya lihat Lala ini kan sibuk banget ya. Sekarang saya mau mulai setiap hari Lala itu posisinya di mana? Posisinya setiap hari kalau sebagai ASN saya di kantor PKRS, Dok, di promosi kesehatan rumah sakit. Ya di situ tentunya kan ada kegiatan ya, Dok ya. Ada kegiatan kantor, tapi kan tidak melulu semuanya di situ. Kan juga sebagai dosen juga kita kan harus nulis buku juga, Dok, jurnal juga. Terus kemudian kan ngelola klinik juga, edukasi juga. Jadi sebisa mungkin kalau di setiap ada waktu itu selalu, oh ya ini saya selalu bawa kayak agenda gitu, Dok. Oh yang ini belum, apa yang saya kayak Dokter Tris gini kan sekarang Dokter Tris tuh wah hebat bisa posting terus. Nah kalau saya juga begitu, Dok. Saya ada saya, tapi karena saya masih bawa-bawa nggak bos kayak Dokter Tris, maka saya kan makanya saya kan waktunya lebih harus manut atasan tuh. Lagi saya itu harus manut atasan, jadi saya harus memanage waktu. Kalau Dokter Tris kan di mana aja terserah kan bos ya kan. Kalau saya di mana ini rapat sama ini berarti saya harus punya agenda. Belum buat ini, belum buat edukasi tentang ini ya, 2 menit 3 menit saja cukup gitu ya. sih, Dok. Iya. Oke lah. Sekarang saya lihat sangat sibuk, ya kan? Sekarang sebagai klinisi ya, itu Lala di mana? Klinisi saya di Rumah Sakit Saiful Anwar sama di klinik pribadi. Klinik pribadi. Iya. Klinik apa, Lala? Namanya LB, Dok. Di LB Klinik. LB. Iya. Ada singkatan? Ada, anak saya sih Langit sama Bunga sih, huruf sih, biar barokah gitu, Dok, maksudnya. Alhamdulillah. Saya lihat kok cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Langit sama Bunga ya. Oke. Terus kalau di Saiful Anwar itu kan pusat pendidikan. Bagaimana sebagai klinisi di sana? Kalau pusat pendidikan ya kita kan harus sebagai contoh juga ya, kita harus pokoknya walaupun sesibuk apapun harus ada waktu untuk murid kita, Dok. Ya walaupun ada waktu untuk murid ya. Iya dong. Kita kan kita harus apa namanya? Harus transfer ilmu, Dok, karena kan rumah sakit pendidikan, ya kan nggak lewat online lagi, jadi sekarang kan sudah offline. Mereka kan pasti kan menuntut, aduh kok gini-gini aja ya ini, ya kan mereka ini rumah sakit pendidikan nih paling top nih misalnya. Brawijaya kan Dr. Risno kan juga paling top, misalnya mereka lagi stase di Opjin, wah aku diajarnya sama ketua ID Jatim, kan mereka ada kebanggaan tersendiri, maka kita harus serve the best juga. Tetap, gitu, Dok. Harus memaksa dan meluangkan waktu untuk anak didik ya. Betul, karena itu kan juga juga kewajiban kita kan, Dok, pendidikan, penelitian sama pengabdian masyarakat. Nah, kalau dari segi penelitian dan pengabdian masyarakat gimana? Kalau penelitian pasti kita kan membimbing S1, terus kalau spesialis pasti ya, spesialis yang yang sesuai dengan bidang kita. Saya kadang-kadang juga dibagi sama Dokter Tris juga, alhamdulillah. Terus kemudian dibagi job, alhamdulillah ya. Iya. Terus kemudian sekarang ID Jatim juga ada jurnal ya. Kenapa kita nggak memajukan produk-produk kita sendiri gitu? Nanti kita makin sukses, makin maju ke depannya. Gitu ya. Iya, pasti seperti itu, Dok. Kalau di rumah sakit kan kamu, saya lihat ini ya,
di depan itu yang melayani orang, promosi-promosi. Oh gitu ya? iya dok, iya. Sebenarnya saya baru dok diangkat di situ sama Pak Direktur. Ya saya lihat bahwa image di rumah sakit saya itu mungkin stigmanya dulu adalah rumah sakit pendidikan yang apa ya, yang kuno, kemudian mungkin susternya jahat-jahat, kan rumah sakit pendidikan itu selalu image-nya dulu seperti ya, gitu itu. ya. Aku ingat betul masa mudaku gitu juga. Iya makanya, ya kan? makanya gimana ya caranya supaya meningkatkan atau mengubah stigma itu gitu dok, dan juga mengubah stigma rumah sakit pendidikan itu juga nggak mau ntar dicoba-coba, padahal nggak, padahal di situ tuh tambah kita yang paling bagus di situ. Ya itu loh. Jadi yang yang berkembang di luar itu kan untuk percobaan. Nah, padahal faktanya paling justru bagus, ilmu terbaik. justru ilmu ya terbaru kan yang Dan kita berikan. Saya lihat gitu. quality controlnya gitu ya. Iya. Dari yang junior Betul. dan terakhir supervisor. Dan Bener. ilmu selalu berkembang gitu ya. Bener, Dok. Oke lah itu. Jadi itu di depan. Sekarang dari segi pribadi, Lala dari entrepreneurship-nya itu gimana? Iya, sebenarnya kalau entrepreneurship saya juga belajar dari belajar saya Dr. Trisno juga lah ya. Yang betul. Punya rumah sakit luar biasa loh rumah sakit saya. Kalau saya kan masih klinik ya. Ya Allah. Jadi kalau entrepreneur itu, kalau saya itu walaupun kita bisa berbisnis ya, bisnis juga, terus kemudian juga bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu sih dok. Contohnya misalnya nih. Bisnis dan bermanfaat buat orang banyak. Iya. Wah itu susah lah. Susah dok memang. Tapi bisnisnya iya, mungkin membuka lapangan pekerjaan dok. Seperti itu. Kalau misalnya urusan uang itu kan lain dok ya. Iya, kan sekarang kan juga ada beberapa platform di ID Jatim, contohnya di ID Jatim juga menyediakan ID Jatim Mall. ID Jatim itu juga, Mall ya. Iya, itu kan kita sebagai dokter juga kan, ini harus di sini nih, ayo platform kita diramein dulu daripada yang lainnya. Mestinya semua dokter ada ke arah sana gitu. Jadi kita harus memajukan yang punya kita dulu sendiri, baru ke yang lainnya. Kalau saya sih begitu dok. Jadi untuk harus jiwa entrepreneurnya begitu. Harus memberi contoh nyata dulu gitu ya. Iya, kita keluar-keluar aja tapi kita tidak menaruh apa-apa di sana kan percuma gitu. Kebetulan juga mengajar mata kuliah entrepreneurship dok saya di Brawijaya. Oh iya. Iya. Luar biasa. Sekarang gini, klinik LB ya, Iya. Langit sama Bunga ya. Iya, dok. Alhamdulillah. Langit sama Bunga itu apa mempunyai arah tertentu? Wah saya nanti klinik ini mau arahnya ke sana gitu. Apa ada Iya, gitu? saya sebenarnya dulu arahnya habis LB ini saya cabang dok ya. Tapi seiring yang berkembang itu sepertinya kok orang melihat yang jalan LB-nya terus melihat saya gitu. Nanti dikira biasanya image-nya terus mahal gitu dok. Apa image saya mahal ya dok ya? Saya nggak tahu. Padahal nggak juga ya dok ya. Makanya terus kemudian saya menciptakan yang klinik yang satu lagi itu dok, yang di daerah yang di daerah bendungan-bendungan itu kan lebih sosial kemasyarakatan, maksudnya lebih dengan harga yang rendah. Nah itu saya cita-citanya nanti ya misalnya kalau ada yang mau bangun LB lagi yang untuk harga yang untuk menengah ke atas mungkin dok ya. Kalau untuk yang satunya yang cabangnya ini yang untuk standarnya mahasiswa gitu dok. Jadi ada dua. Ya kalau misalnya ke depannya pasti cabang juga dok. Iya. Ya. Fokusnya kecantikan ya lah. Iya dok, pasti iya karena kan kita kan krim ya dok ya, krim, kemudian yang pasti yang bermanfaat juga yang BPOM, yang masuk BPOM juga, sehingga izin resmi sehingga kita aman gitu kan. Terus kecantikan iya, cuman karena kalau saya kan spesialis kulit dan kelamin, saya bisa dengan yang lainnya gitu dok. Gini, kenapa menurut kamu itu, terlepas kamu spesialis ya, iya. Kamu saya kira filosofi hidupnya kan sudah didapat ya. Kenapa menurut kamu itu kecantikan itu penting? Oh iya, karena dok, ini nggak ada habisnya kalau kecantikan. Anti-aging, kecantikan, terus orang itu kalau di Jakarta dok, ini kita ngomong Jakarta nih dok, ini kemanapun dicari asal dia terlihat cantik dok. Jadi kulit itu, jadi kita kalau ngelihat orang itu dok ya, performanya itu kita kalau ngelihat kulitnya orang itu kita udah bisa tahu lifestyle-nya gimana, umur berapa. Nah dari situlah maka ada filosofi bahwa ini bisnis yang nggak bakalan habis nih, kecantikan. Bisnis tidak bakalan habis? Iya, karena artinya selama ada manusia
akan terus dicari, Cari, ya? bahkan perempuan dan laki-laki. Sekarang laki-laki udah mulai meningkat. Iya dok. Loh, laki-laki juga berurusan dengan kecantikan? Iya dok. Kecantikan dan kegantengan. Oh gitu ya. Tampilan. Tampilan. Sekarang kan ada istilah metroseksual dan sebagainya seperti itu. Tapi sebenarnya sekarang cowok juga sudah care dok. Care pada tampilan ya? Pada tampilan, Iya. karena memang yang dibutuhkan itu dok. Masuk akpol aja sekarang ada bintik sedikit aja minus loh. Saya baru tahu iya banyak ibu-ibu berbondong-bondong dok, berbondong-bondong juga ke klinik itu gara-gara itu. Oh ya? Iya dok. Loh, betul. jadi masuk ya? Iya. Ya, Persyaratannya tuh ada kalau nggak salah, loh ada toh ini masuk model atau masuk ini kan ada. Saya nggak sempat itu, saya K1 K2 ada dok, ini ada bekas ini dinilai gitu. Jadi mereka itu dinilai. Kalau masuk fakultas kedokteran udah gitu nggak? Enggak, justru orang dok, makanya. Gitu ya? Iya, justru Tapi, enggak. Makanya, tapi kalau saya lihat anak-anak itu habis jaga malam itu juga lusu-lusu. Iya, kumus-kumus gitu ya, masa no janjane ya. Saya dulu juga kumus, enggak kumus. Tapi tampilanmu saya dulu pernah jaga ya. kamu kulit kelamin. Tapi ada jaga nggak ya kulit kelamin? Dulu sewaktu saya enggak dok, on call, terus kemudian pas saya agak atas itu Stephen Johnson. Iya, kalau itu datang onsite dok. Kalau itu datang. Oke lah. Sekarang laki perempuan sudah mulai ada ya. Ada. Ini apa? Fokus atau apa ya? Ketertarikan gitu ya. Nah, apakah ke depan itu bahwa bisnis kecantikan ya itu juga mempunyai nilai ekonomi? Sangat dokter. Sangat. Sekarang kita lihat aja dok ya. Para brand ambassador itu mereka dapat uang banyak itu dari bisnis kosmetik dok. Nah makanya dok sebenarnya dok ya saya itu ada dalam hati itu gini. Kenapa ya? Kenapa nggak kita dokter-dokter aja nih yang ngerti ilmunya? Kita sebenarnya boleh, tapi saya nggak tahu nanti kan lama-lama kan mungkin digodok perkara aturan medsos dan sebagainya, regulasinya. Mungkin harus lebih sedikit begini dok. Masalahnya itu sekarang itu memang berlomba-lomba seperti itu dok. Kalau kita tidak begitu, bukan kita beriklan dok ya, sebenarnya tidak. Kita harus mengajarkan yang baik untuk masyarakat gitu loh dok. Sebenarnya bukan beriklan juga ya. Jadi kita yang tahu ilmunya kenapa? Begitu edukasi gitu edukasi. kan? Edukasi ya. Nah, sekarang lah, apakah betul bahwa bahan-bahan krim yang saya kira sudah luas dipakai di mana-mana itu, most of them dari impor? Gitu kan? Gimana? Iya sih dok. Jadi begini, ada image di masyarakat tuh bahwa kalau dia dari Jepang or Korea itu makin booming. Entah ngambilnya di mana. Enggak, ini sorry ya, maksudnya saya juga ini stigmanya masyarakat Indonesia karena orang Korea kan cantik-cantik tuh, putih-putih. Nah itu juga stigma sebenarnya dok. Jadi cantik tuh tidak harus putih, itu juga stigma. Jadi mereka tahu nih target marketnya orang Indonesia, wah ini yang begini nih dipasang deh, yang begitu-begitu. Nah itu sebenarnya juga tugasnya dokter untuk memintarkan masyarakat ini. Semacam edukasi dok, ya, harus pengertian dok. Ya. Iya, kita bendino edukasi mungkin bosan, tapi ada yang masyarakat yang tidak tersentuh di sana, mungkin yang belum tahu akan ilmu itu gitu loh. Atau cara edukasinya lah, ya. Mungkin dok, cara edukasinya sekarang kan makanya yang ID itu dok sebaiknya para influencer itu diajak gabung karena kan sekarang udah nggak, maaf ya kalau misalnya menjelaskan bukan TBC adalah bukan seperti itu, tapi entah dengan gerakan sedikit atau apa. Sekarang kan sudah zamannya seperti itu. Ya. Kita harus ngikut ke sana. Ya, sekarang pertanyaan terakhir lah. Ya. Apa saran atau harapan Lala pada dokter-dokter yang muda-muda dalam bidang entrepreneurship ini? Ya, harapan saya untuk calon dokter ya dok ya, selain belajar menjadi dokter yang baik, juga mempersiapkan diri untuk berbisnis dok. Berbisnis ya? Iya, berbisnis dan belajar berbisnis dan pokoknya meng-create sesuatu yang menghasilkan begitu dok. Tentu saja yang sesuai dengan aturan ya dok ya. Jadi kalau dia lulus jadi dokter, dia sudah siap menjadi dokter. Jadi dokter, entah dia spesialis atau enggak juga nggak apa-apa, tapi dia punya lapangan pekerjaan sendiri yang bisa diciptakan, gitu dok. Artinya dokter itu sebagai klinisi, ya, dan praktisi, ya kan? Ya. Juga sebagai manajer dan entrepreneur, ya kan? Benar, luar biasa.
Para sahabat sekalian, Dokter Lala memang kiprahnya banyak dan tentu ini perlu kita tauladani. Banyak hal-hal positif yang bisa kita contoh dari beliaunya. Masih muda, sudah doktor, banyak hal yang tanda petik perfect lah ya. Tetapi kehidupan ini memang kita harus mengambil dari yang baik, dari yang manapun, dan yang tidak baik lupakan saja. Hidup kita bikin simple saja. Saya mengajak para sahabat yang masih muda-muda terutama, kita contoh beliau dokter yang entrepreneur. Terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Dok.